Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh pelecehan verbal di media sosial terhadap terjadinya penormalisasian victim blaming dan rape culture. Anggota kelompok 4 terdiri dari 6 orang, yaitu Ahmad Ayaza, Muhammad Afif Haki, Muhammad Fadil Aryo, Muhammad Syaril Miswari, Rafli Raisya, dan Umar Wirayuda Kusuma. Latar belakang kelompok kami menuliskan riset ini adalah bahwasannya perkembangan dalam bidang teknologi akhir-akhir ini telah berkembang pesat dan akan terus berkembang ke depannya. Perkembangan itu menghasilkan banyak sisi positif dan sisi negatifnya bagi manusia. Teknologi bagaikan pisau bermata dua, di mana itu bisa melukaimu atau bahkan melukai orang lain. Teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Banyak hal baik yang bisa kita dapatkan dari media sosial, seperti memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak, dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan lain sebagainya. Selain dampak positif, media sosial juga menghasilkan banyak dampak negatif seperti penyebaran berita hoax, penipuan, pornografi, bahkan sampai menormalisasikan hal negatif, seperti pelecehan verbal yang mulai dianggap sebagai lelucon belaka, seperti di TikTok contohnya. TikTok, sebuah platform jejaring sosial video musik yang berasal dari Tiongkok, merupakan sebuah tempat untuk menunjukkan kreativitas seperti banyaknya konten klip video menari yang diiringi oleh lagu kekinian yang diunggah pada platform tersebut. Akan tetapi, hal tersebut mendorong munculnya pelecehan seksual di ranah digital, seperti komentar yang mengobjektifikasi bagian tubuh pada klip video yang diunggah. Banyak orang menganggap hal tersebut wajar dan justru cenderung menyalahkan korban karena korban dianggap mengundang terjadinya pelecehan seksual online tersebut seperti menari dengan berpakaian minim, menari dengan menunjukkan lekukan tubuh hingga korban dianggap centil. Stereotip tersebut menumbuhkan pola pikir di masyarakat bahwa yang seharusnya menjadi korban dalam pelecehan seksual malah dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindakan tersebut atau bisa disebut dengan victim blaming. Berdasarkan catatan tahunan Catahu Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2008 hingga 2019, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat atau sebesar 792%. Sementara itu, riset online yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia menunjukkan bahwa 93% penyintas tersebut enggan untuk melaporkan kasus yang dialami untuk diproses ke jalur hukum. Oleh karena itu, kasus kekerasan yang tercatat di Komnas Perempuan seperti analogi gunung es, yang mana dari sekian banyak kasus yang tercatat, hanya sebagian kasus yang terungkap. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada disebabkan dengan adanya rape culture. Menurut Boswell dan Spade 1996, rape culture adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang menyediakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya kekerasan seksual. Banyaknya komentar pada postingan di media sosial seperti pada platform TikTok yang cenderung melecehkan dibalut dengan candaan seperti "duh salfok nih" atau "ada yang bulat tapi bukan tekad", yang seringkali mengobjektifikasi bagian tubuh seksual dan seringkali menjadi suatu hal yang normal dinamakan dengan rape jokes. Dengan adanya normalisasi pada rape culture dan victim blaming yang sering tidak disadari seperti dalam berkegiatan sosial media, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Dan jika diakumulasikan, maka normalisasi dari hal yang terlihat sepele tersebut akan menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang akan terjadi di masyarakat. Dampak paling besar akan dirasakan oleh para penyintas kekerasan seksual karena sudah menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, ditambah dengan adanya pola pikir victim blaming yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang sebelumnya, penulis membuat karya ilmiah berjudul Pengaruh Pelecehan Verbal di Media Sosial terhadap terjadinya penormalisasian victim blaming dan rape culture. Rumusan masalah. Media sosial mempunyai banyak dampak negatif, salah satunya adalah penormalisasian pelecehan verbal seperti victim blaming dan rape culture. Berdasarkan fakta tersebut dan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana awal mula terjadinya penormalisasian victim blaming dan rape jokes di media sosial. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi victim blaming dan rape jokes. Yang ketiga, apa dampak victim blaming dan rape jokes dan dapatkah menimbulkan trauma pada seseorang. Yang keempat adalah
Bagaimana cara mengatasi masalah penormalisasian victim blaming dan rape jokes di media sosial? You like I'm